GeoGebra. Oke. Nah, caranya klik GeoGebra. Oke. Nah, GeoGebra.org ya, Anda buka itu. Setelah itu bagusnya Anda register dulu. Di sebelah kanan itu ada namanya sign in. Di sign in itu nanti Anda buat akunnya dulu. Itu lebih bagus supaya Anda punya akun GeoGebra. Nanti apapun yang Anda buat akan tersimpan di akun Anda. Ya, jadi di sebelah kanan itu ada menu sign in namanya. Jadi kalau saya misalnya udah sign in, jadi ini yang sudah pernah saya buat tersimpan semua di sini. Ya. Jadi Anda juga begitu. Jadi dimanapun Anda bisa buka, nanti yang sudah Anda buat itu tersimpan di sana. Oke. Jadi register. Setelah itu baru Anda buka app downloadnya. App downloadnya itu di sini nanti Anda akan bisa mendownload banyak. Ini bisa di HP, bisa di laptop. Nah, sekarang kita pakai yang ini aja dulu, yang klasik 6. Nah, yang klasik 6 ini Anda bisa langsung menjalankan di web atau Anda download dulu kemudian install di laptop. Ya, kalau di download, jadi silakan pilih download, kemudian filenya diinstal. Ya, jadi atau langsung dijalankan di web juga bisa. Tapi kalau jalankan di web, internetnya harus kencang gitu. Nah, setelah diinstal nanti Anda akan dapat softwarenya seperti ini. Oke. Nah, jadi kita memulainya dengan halaman kosong gitu ya, halaman kosong. Oke, seperti ini kira-kira halaman kosong. Nah, sekarang kita memulai dulu dari fungsi dasar trigonometri, yaitu grafik sinus. Ya, jadi grafik sinus itu kita bisa langsung menginput. Jadi fungsi fx, oke, kemudian tekan sinus, sin, kemudian ketik x gitu ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini, di plotnya seperti ini. Oke, nah sekarang kita kan kalau belajar grafik fungsi trigonometri, biasanya sumbu x-nya kan dinyatakan dalam bentuk pi ya kan, bukan 1, 2, 3 seperti ini. Ini kan 1, 2, 3 ya. Nah, kita kan biasanya dalam bentuk pi. Nah, untuk itu kita ubah dulu. Kita ubah dulu sumbu x ini jadi bentuk pi. Caranya diklik kanan di sumbu x, ya, kemudian pilih grafik seperti itu. Setelah itu nanti akan keluar seperti ini. Keluar seperti ini. Ada basic, ada x aksis, y aksis ya. Nah, sumbu x itu kan namanya x aksis ya. X aksis. Kemudian kita pilih distannya atau jaraknya. Nah, di sini kita bisa memilih ininya, memilih satuannya. Apakah dalam 1 atau pi atau setengah pi. Jadi kita bisa memilih satuannya di situ. Kalau mau di setting yang lain juga boleh, misalnya ketebalannya dan lain sebagainya. Jadi Anda bisa banyak setting di situ. Nah, setelah itu baru kita sekarang baru mengeksplorasi grafik ini. Oke. Nah, ini adalah grafik y sama dengan sin x ya. Y sama dengan sin x atau juga dinyatakan dengan fx sama dengan sin x. Oke. Anda bisa melihat bahwa untuk grafik y sama dengan sin x, maka satu gelombang ini jaraknya berapa pi? Satu gelombang itu kan satu puncak dan satu lembah ya. Ini sampai sini satu gelombang. Maka jarak satu gelombang itu berapa pi di sini? 2 pi, Pak. 2 pi. 2 pi, Pak. Oke, 2 pi. Oke. Untuk grafik fungsi dasar. Nah, sekarang kalau kita buat grafik ini, oke, satu lagi. Kemudian untuk grafik fungsi dasarnya, tingginya ini berapa? Nilai maksimumnya berapa? Nilai minimumnya berapa? Maksimumnya 1, minimumnya min 1. Minimumnya min 1. Sekarang kita akan mengeksplorasi grafik dasar ini. Yang pertama kita
tambahkan variabel pengali dari sinusnya ya. Jadi misal nama variabelnya misalnya kita namakan A, boleh ya? A sama dengan, jadi kita taruh saja sembarang dulu, misalnya A sama dengan sebentar. Oke, A sama dengan 2 misalnya. Oke. Nah, tapi ini masih 1. Karena di grafiknya kita belum mengeksplorasi A-nya. Masih A, kita tambah dulu variabelnya. Sekarang baru kita masukkan ke grafiknya. Diklik di grafiknya. Oke, kita ketik nilai A, kemudian diketik tanda bintang ya. Di komputer itu kalau kali itu tanda bintang, kemudian tekan enter. Nah, sekarang coba lihat. Untuk A sama dengan 2, maka tingginya grafik ini, gelombangnya, maksimumnya berapa sekarang paling tingginya? Nilai tingginya? 2, Pak. Nilai terendahnya? -2. Nah, sekarang ini kalau kita eksplorasi lebih lanjut, nah kita bisa buat dia menjadi bergerak. Nah, sekarang Anda lihat, semakin besar nilai A, maka grafiknya semakin apa? Makin naik. Semakin naik ya. ke atas ya. Semakin kecil nilai A-nya, maka grafiknya semakin Kecil. semakin rendah ya. Oke. Iya. Gelombangnya semakin rendah. Oke, maka kita bisa menyimpulkan bahwa nilai A itu pengaruhnya ke apa? Ke nilai maksimum Grafiknya, Pak. Nilai Maksimum dan nilai maksimum dan minimum. nilai Pak. Nilai maksimum, nilai maksimum atau minimumnya ya, atau terhadap tingginya gelombang itu ya, terhadap tingginya gelombang itu atau terhadap nilai Y-nya. Jadi A itu berpengaruh terhadap nilai Y atau ketinggian daripada atau nilai maksimum dan minimum dari grafik itu. Saya kira seperti itu. Nah, sekarang ini kita bisa menambahkan, misalkan ini saya kasih tadi min 5, minimumnya, maksimumnya 5. Kita bisa edit ini, kita double klik, kita bisa ngedit, misalnya ini sampai min 15 misalnya, ini sampai maksimumnya 15, kemudian stepnya 1, misalnya dia tiap bergerak itu 1 berpindahnya, jadi kita bisa setting di sini, enter, jadi kita bisa melihat pergerakan perubahan dia dari 1 sampai ke 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian juga kecepatannya itu bisa di setting gitu ya, bisa dibuat semakin cepat atau semakin lambat, kira-kira seperti itu. Jadi semuanya bisa di setting ini. Jadi ini bisa dibuat sangat cepat ya, dan bisa dibuat juga sangat lambat gitu. Kalau kita mau observasi lebih lama, bisa dibuat lebih lambat seperti itu. Oke, seperti ini. Oke, ini agak lambat, jadi kita bisa lihat. Nah, itu yang pertama. Yang pertama terhadap nilai A-nya. Nah, yang kedua, yang kedua adalah, saya kembali lagi ke normal lah, ke A-nya 1 ya, ke A-nya 1. Yang kedua adalah, pada sin X ini kita juga ada bisa mengenal dengan variabel pengali dari X gitu ya. Variabel pengali dari X bisa B, bisa C, atau apapun itu. Nah, kita lihat di sini misalnya, kita misalkan sin BX ini, variabel pengali X-nya itu B misalnya. Jadi kita tambah dulu nilai B. Oke, sama dengan, saya kasih sembarang dulu misalnya 2. Oke. Nah, di grafik ini kita edit juga. Kita edit, kita klik. Oke. Kita tulis B, kemudian tulis tanda bintang. Ya, kemudian enter. Nah, sekarang coba lihat. B-nya adalah 2. Apa yang Anda lihat di sini, kalau B-nya set A, sekarang B-nya 2. Sekarang saya taruh B-nya adalah 2. Sebentar, kita stop dulu.
Oke, kalau B-nya sama dengan 2, maka panjang gelombangnya itu seperti apa? Anda lihat di sini. Nah, stepnya 1 ya, saya ubah nih min 10 aja dulu. Min 10 sampai 10. 10. Oke. Nah, sekarang coba. Kalau B-nya sama dengan 2, maka panjang gelombangnya itu, satu gelombang itu berapa pi? 1 pi. 1 pi. 1 pi. ya. Kalau B-nya 2, panjang gelombangnya 1 pi. Sekarang saya buat lagi. Kalau B-nya 4. Oke, kalau B-nya 4. Oke, ini jalan ya. B-nya 4. Oke, sekarang kita geser ke B-nya 4. Nah, kalau B-nya 4, maka panjang gelombangnya itu berapa pi? Setengah pi, Setengah pi, Pak. Setengah pi. Kalau B-nya adalah saya taruh 8. Oke. Maka panjang gelombangnya berapa pi? Seperempat 16 pi. Seperempat pi ya? Oke. Iya, Pak. Kalau B-nya oke, sekarang saya taruh ini dulu. Biar bisa kita buat juga dia dalam bentuk 0, ya. 0, oke. Kalau panjang gelombangnya 0,5, oke, maka satu gelombang itu berapa pi? 4 pi. 4 pi, Pak. 4 pi. 4. Oke. Terus apa kesimpulan Anda tentang variabel B tadi? Makin kecil, Semakin besar nilai B, makin kecil semakin kecil gelombang. nilai B, itu semakin besar gelombangnya. Semakin kecil nilai B, Semakin besar panjang gelombang satu gelombang itu, satu periode Makin itu besar. semakin besar. panjang ya, semakin besar. Kalau semakin besar nilai B, maka gelombangnya semakin pendek Makin ya. kecil. Oke. Gelombangnya Semakin panjang kecil ya. makin kecil. Ya, panjangnya semakin kecil. Makin pendek. Sedangkan ketinggiannya itu dipengaruhi oleh nilai A. Kira-kira seperti itu. Jadi itu yang dua hal yang bisa kita lihat di sini. Nah, kita juga nanti bisa membuat lagi misalnya A sin BX ditambah konstanta C. Oke, nah sekarang kita tambah lagi. Konstantanya adalah C. Oke. C saya taruh sembarang. Oke. Misalnya C sama dengan 2. Oke. Sekarang saya tambah di sini di grafik ini ditambah dengan sebentar saya tambahkan dulu, ditambah dengan C. Oh, sebentar, mana nih tanda tambah di laptop ya? Bentar ya, saya kok hilang tanda tambah di laptop saya. Tambah. Oke, dapat. Oke, tambah C. Oke, nah. Coba lihat. Sekarang kalau C, kalau C-nya ini kita buat juga C-nya sampai 10. Saya stop dulu. Saya edit dulu C-nya min 10. Oke. Kemudian sampai 10. Kemudian di sini saya stepnya satu-satu aja biar lebih mudah kita ini. C-nya min 10 sampai 10 ya. Ini batasannya nggak terbatas, kita bisa taruh berapapun. Oke. Stepnya satu-satu. Oke, sekarang coba Anda lihat. Sekarang C-nya saya taruh 0. Oke. Pada saat C-nya 0 seperti ini. Supaya Anda lebih mudah, mungkin saya taruh ini 2 saja. 2, oke, gini. Nah, sekarang coba lihat. Kalau saya taruh C-nya 2. Apa yang terjadi dengan grafik itu kalau C-nya 2? Tidak memotong sumbu. Oke, apa? Oke, apalagi yang terjadi dengan grafik kalau C-nya 2? Naik grafiknya Berada di atas dua sumbu ke X. atas. Oke, naik semua 2 ke atas ya. Oke. Ya. Kalau misalnya min 2,
Turun 2 ke bawah. Turun kedua ke bawah. Oke. Berada di bawah sumbu X. Oke, kalau misalnya ketiga, Naik, Pak. oke. Naik lagi, Pak. Naik 3 satuan ke atas. Oke, apa yang tadi kan antara A juga naik grafiknya ya. Ya, A juga naik ya kan, naik maksimum minimum ya. Ya, C juga naik ya. Kira-kira apa beda antara A dengan C di sini? Kalau Oh, A ketinggian dari grafiknya yang naik. Jadi Ketinggian maksimum dari minimumnya. Sedangkan kalau C, kalau C nilai sedangkan C kalau untuk C, C semuanya semua naik. garisnya itu naik, Pak. semuanya naik, semua titiknya naik ya. Ya, Oke. iya, Ya. Pak. ya. Apakah nilai kalau A jelas tadi mempengaruhi nilai maksimum dan minimum grafik itu ya kan? Semakin besar A, maka maksimum minimumnya itu maksimumnya semakin besar, juga minimumnya seperti itu. Apakah nilai C juga mempengaruhi nilai maksimum dan minimum? Mempengaruhi, Pak. Iya, Pak. Mempengaruhi. Oke, mempengaruhi nilai maksimum dan minimum Oh, iya. karena dia pengaruhnya terhadap nilai Y gitu ya. Iya. Dia berpengaruh terhadap nilai Y, sehingga dia berpengaruh terhadap nilai maksimum dan minimum. Minimum. Apakah variabel B mempengaruhi terhadap nilai maksimum dan minimum? Iya. Enggak. Tidak, Pak. Enggak. Kenapa tidak mempengaruhi nilai maksimum minimum variabel B? Karena nanti nilai dari sin maksimum tetap 1 dan nilai dari sin minimumnya tetap -1. Oke, berarti nilai B itu tidak mempengaruhi nilai maksimum dan minimum. Kenapa? Karena nilai gelombangnya aja, Pak. Karena yang dia pengaruhi adalah panjang gelombang ya kan? Panjang gelombang. Ya. Bukan tinggi gelombang ya kan? Sedangkan maksimum dan minimum itu adalah di tinggi gelombang. Nah, kemudian nanti kita juga bisa eksplorasi misalnya sin BX tambah K misalnya, kemudian plus C seperti itu. Jadi misalnya di sini kita akan ada variabel satu lagi di sini misalnya katakanlah K ya, K misalnya 5 misalnya. Oke. Nah, sekarang kita di sini kita tambah B kali X, kemudian tambah K gitu ya. Oke. Nah, K-nya misalnya, oke, sekarang saya coba ini. Oke. Misalnya saya edit K-nya ini dari min 20, oke, sampai 20, stepnya 1, oke. Nah, sekarang sekarang coba Anda lihat. Apa pengaruh K di sini? Oke, saya sekarang A-nya 1 saya taruh. Oke, A-nya 1. Oke, supaya Anda mudah melihat. Kemudian B-nya 1 dulu, boleh. B-nya 1 dulu. Kemudian C-nya saya taruh 0 aja dulu. Oke, kemudian K. Nah, sekarang kita ini agak dasar ini. Nah, kemudian K. Kalau saya taruh K, jadinya apa pengaruh K kira-kira? Pergeseran grafiknya. Pergeseran gelombangnya bergeseran ke kiri. Gelombangnya bergeser, Pak. Semakin besar ke kanan. Semakin besar gimana? Semakin besar bilangannya, maka akan bergeser ke kanan. Makin ke kiri. Oke. Ke kiri, Pak. Ya. Ke kiri, Pak. Kalau semakin kecil, Semakin maka ke gelombangnya kanan. akan bergeser ke kanan. oke, ini kan kalau K-nya 0 ya, ini K-nya 0. Kemudian kita coba dulu. Oke. Jadi K-nya itu pergeseran gelombang. Apakah dia mengubah bentuk gelombang? Tidak. Tidak mengubah bentuk, tapi hanya bergeser posisi ya? Iya, Pak. Oke. Iya. Berarti yang mengubah bentuk tadi apa saja berarti yang mengubah bentuk? Nilai A. Mengubah bentuk? Nilai A sama nilai Nilai A sama nilai A sama nilai C. Ada nilai B. Nilai A dan nilai B atau nilai A mengubah bentuk satu? Oke, apalagi yang mengubah bentuk? Apakah nilai C.
Nilai C, nilai C mengubah bentuk nggak? Tidak, Nilai Pak. B. Tidak, Pak. Nilai A sama Tidak. Nilai A dan B. nilai A sama B. A dan B, Pak. Nilai A dan nilai B, ya. Nilai C itu tidak mengubah bentuk, tapi dia hanya mengubah posisi, ya kan? Mengubah Iya, posisi Pak. ke atas atau ke bawah, ya kan? Sedangkan Iya. nilai K juga tidak mengubah bentuk, dia mengubah posisi saja, ke kiri atau ke kanan. Yang mengubah bentuk itu adalah apa? Yang A, ya kan? Yang satu lagi apa? B. Yang B. Nilai B, B. Pak. Jadi ini konsep dasar sekali sebenarnya kalau Anda betul-betul bisa memahami ini dengan baik, jadi akan mudah nanti membayangkan aplikasi-aplikasi daripada grafik fungsi trigonometri di bidang-bidang yang lain seperti itu, ya. Misalnya dalam gelombang dan lain sebagainya. Jadi ini untuk scene kita sedang mengeksplorasi ini, nanti selanjutnya kita bisa eksplorasi cos dan tan dan lain sebagainya. Jadi untuk hari ini saya padai sampai di sini kuliah kita. Jadi untuk selanjutnya minggu depan kita lanjutkan dengan grafik fungsi trigonometri dan kemudian kita lanjutkan persamaan trigonometri. Nanti saya tunjukkan bagaimana dari grafik fungsi ini kita membantu kita memahami persamaan trigonometri. Oke. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Kemudian untuk tugasnya nanti akan saya posting di grup WA. Oke. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan sebelum kita tutup? Oke, kalau enggak berarti Anda sekarang silakan download software ini, silakan dicoba-coba eksplorasi sendiri. Ya. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.